warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Chandra Dewi Skananda selaku pembuka dari presentasi kelompok 2 tentang materi perilaku kelompok. Berikut presentasi kami. Masuk slide awal yaitu pengertian dasar. Yang pertama ada pengertian dasar kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut. Kelompok juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan menjaga pola hubungan yang konsisten. Yang kedua ada perilaku merujuk pada cara seseorang bertindak atau bereaksi terhadap situasi tertentu. Selanjutnya ada definisi perilaku kelompok. Perilaku kelompok didefinisikan sebagai studi mengenai dinamika interaksi, pengaruh, dan karakteristik individu yang bekerja sama dalam suatu kelompok, yang secara kolektif mempengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan bersama. Pemahaman atas konsep ini menjadi fundamental untuk menganalisis bagaimana individu bertindak dalam konteks kolektif serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan. Lalu ada pentingnya perilaku kelompok. Perilaku kelompok memegang peranan krusial karena mampu secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi melalui kolaborasi yang efektif. Selain itu, dinamika kelompok yang positif juga mendorong inovasi dan kreativitas, menghasilkan solusi-solusi baru yang mungkin tidak tercapai secara individual. Kelompok yang terkelola dengan baik berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih komprehensif, serta berperan penting dalam meningkatkan kepuasan dan keterlibatan anggota organisasi. Lalu ada tahap perkembangan kelompok. Yang pertama ada forming. Fase forming merupakan tahap awal pembentukan kelompok yang ditandai dengan tingkat ketidakpastian tinggi di antara anggota mengenai tujuan kelompok, peran masing-masing, serta kepemimpinan. Pada tahap ini, anggota cenderung saling mengenal dan mengamati perilaku satu sama lain. Oleh karena itu, peran pemimpin sangat krusial dalam mengklarifikasi tujuan kelompok dan membangun ikatan awal yang kondusif. Tahap ini selesai ketika anggota mulai berpikir tentang diri mereka sebagai bagian dari kelompok atau tidak. Tahapan perkembangan kelompok selanjutnya ada storming. Tahap storming adalah fase di mana konflik dan perbedaan pendapat mulai muncul di antara anggota, seringkali terkait dengan kontrol dan struktur kelompok. Persaingan atau ketegangan antar kelompok maupun subkelompok dapat terjadi dalam fase ini. Peran pemimpin menjadi sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif, mengelola konflik secara konstruktif, dan mengarahkan energi yang muncul ke arah yang produktif. Lanjut ke tahap selanjutnya adalah norming. Tahap norming, kelompok mulai membangun kohesi yang kuat dan mengembangkan norma-norma perilaku yang disepakati bersama oleh anggotanya. Sering dengan pembentukan norma, rasa memiliki dan komitmen terhadap kelompok cenderung meningkat secara signifikan. Dalam fase ini, peran pemimpin adalah memperkuat norma-norma positif tersebut dan secara efektif mendorong kolaborasi antar anggota. Tahapan perkembangan kelompok selanjutnya ada storming. Tahap storming adalah fase di mana konflik dan perbedaan pendapat mulai muncul di antara anggota, seringkali terkait dengan kontrol dan struktur kelompok. Persaingan atau ketegangan antar kelompok maupun subkelompok dapat terjadi dalam fase ini. Peran pemimpin menjadi sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif, mengelola konflik secara konstruktif, dan mengarahkan energi yang muncul ke arah yang produktif. Lanjut ke tahap selanjutnya adalah norming. Tahap norming, kelompok mulai membangun kohesi yang kuat dan mengembangkan norma-norma perilaku yang disepakati bersama oleh anggotanya. Sering dengan pembentukan norma, rasa memiliki dan komitmen terhadap kelompok cenderung meningkat secara signifikan. Dalam fase ini, peran pemimpin adalah memperkuat norma-norma positif tersebut dan secara efektif mendorong kolaborasi antar anggota. Tahap selanjutnya ada performing. Tahap performing merupakan puncak kinerja kelompok, di mana seluruh anggota beroperasi secara efisien dan fokus sepenuhnya pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Anggota menunjukkan sinergi yang tinggi dan mampu saling mendukung secara mandiri tanpa banyak intervensi. Pada fase ini, peran pemimpin lebih bersifat fasilitatif, yaitu mendelegasikan tugas, memberikan dukungan, dan memastikan sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Tahap terakhir adalah tahap adjourning. Tahap adjourning adalah fase terakhir dalam siklus hidup kelompok, yang terjadi ketika tujuan telah mencapai atau proyek telah berakhir, sehingga kelompok akan dibubarkan. Pada tahap ini, anggota merefleksikan pencapaian yang telah diraih dan mengelola proses perpisahan. Peran pemimpin sangat penting dan merayakan keberhasilan kelompok serta memberikan umpan balik penutup kepada setiap anggota. Selanjutnya ada teori pembentukan kelompok. Yang pertama yaitu teori kedekatan, propinquity teori.
Individu cenderung berafiliasi satu sama lain karena kedekatan spasial atau geografis. Misalnya karyawan yang bekerja di area yang sama di pabrik atau kantor. Yang kedua, ada teori pertukaran. Individu tertarik pada suatu kelompok berdasarkan hasil interaksi imbalan biaya, di mana imbalan harus lebih besar daripada biaya untuk menarik afiliasi. Yang ketiga, ada teori Homans. Pembentukan kelompok didasarkan pada aktivitas interaksi dan sentimen, perasaan atau emosi yang saling berhubungan langsung. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan bersama, semakin banyak interaksi dan semakin kuat sentimen yang dibagikan. Dan yang keempat, ada teori keseimbangan. Orang tertarik satu sama lain karena kesamaan sikap terhadap objek dan tujuan yang relevan, serta berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan. Dan yang terakhir, ada alasan praktis. Kelompok dapat terbentuk karena alasan ekonomi, keamanan, atau sosial. Misalnya karyawan bergabung dalam serikat buruh karena tuntutan upah atau menghadapi diskriminasi. Selanjutnya ada struktur kelompok. Struktur kelompok terdiri dari beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama, peran. Harapan perilaku yang melekat pada posisi tertentu dalam kelompok. Yang kedua, ada norma, seperangkat aturan perilaku yang disepakati dan diterima oleh anggota, berfungsi sebagai panduan interaksi. Yang ketiga, ada status, menggambarkan posisi atau peringkat sosial yang diberikan kepada anggota atau kelompok yang dapat mempengaruhi tingkat pengaruh. Ukuran kelompok berdampak pada dinamika, pola komunikasi, dan potensi munculnya social loafing. Yang keempat, ada ukuran kelompok. Kelompok yang besar memungkinkan informasi yang lebih banyak dan ragam perspektif yang lebih luas. Dan yang terakhir, ada kohesi kelompok. Tingkat ketertarikan anggota satu sama lain dan motivasi mereka untuk tetap menjadi bagian dari kelompok. Kohesi yang tinggi dapat menjadi berkat atau tantangan. Selanjutnya yaitu proses kelompok. Yang pertama ada fasilitasi sosial, yaitu terjadi ketika kehadiran orang lain meningkatkan kinerja individu pada tugas-tugas yang sederhana atau familiar. Yang kedua ada social looping, adalah fenomena yang terjadi di mana individu cenderung mengarahkan lebih sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif dalam sebuah kelompok dibandingkan saat bekerja sendiri. Memahami kedua fenomena ini sangat penting untuk mengoptimalkan kontribusi setiap anggota dan meningkatkan efektivitas tim. Lalu ada proses kelompok. Interaksi dalam kelompok dapat dibedakan menjadi 4 pola utama. Yang pertama ada acting, yaitu anggota bekerja sama untuk tujuan bersama dengan pembagian tugas yang jelas tanpa banyak interaksi langsung antar individu, seperti memperbaiki jalan desa dengan bagian tugas per orang. Yang kedua ada interacting, yaitu adanya kerjasama antar kelompok dengan pola kerja yang sama, di mana rasa persatuan dan solidaritas diuji, seperti perbaikan jembatan yang menghubungkan dua desa yang memerlukan pemimpin untuk mempersatukan anggota. Yang ketiga ada co-acting, kerjasama yang erat antar individu dalam kelompok untuk mencapai tujuan, misalnya untuk memenangkan lomba, semua pemain kesebelasan pemain harus kompak. Lalu yang terakhir ada counteracting, yaitu persaingan antar anggota kelompok untuk mengatasnamakan kelompoknya. Seringkali untuk mencapai prestasi atau memotivasi kemajuan, misalnya petugas pembangunan bisa membangkitkan motivasi semangat kerja kelompok melalui pendekatan persaingan. Proses kelompok, konflik dalam kelompok. Yang pertama ada dampak konflik. Jika dibiarkan tidak terkelola, konflik dapat menghancurkan kemajuan kelompok, tetapi juga dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang mantap jika dikelola secara efektif. Lalu ada perubahan akibat konflik internal. Jika dibiarkan tidak terkelola, konflik dapat menghancurkan kemajuan kelompok, tetapi juga dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang mantap jika dikelola secara efektif. Ada juga teknik pemecahan konflik, yaitu mengakui adanya konflik, identifikasi masalah, dengarkan semua sudut pandang, kaji penyelesaian, dapatkan kesepakatan, dan jadwalkan sesi tindak lanjut.
Ada juga gaya merespon konflik, yang ada menghindar, mengakomodasi, menang atau kalah, kompromi, dan penyelesaian masalah. Lalu yang terakhir ada perubahan antar kelompok akibat konflik, yaitu persepsi yang terganggu, stereotip negatif yang menonjol, dan menurunnya komunikasi. Selanjutnya, tipe-tipe tim. Work team, tim yang dirancang untuk relatif permanen dengan tujuan menghasilkan jasa dan biasanya memerlukan komitmen penuh dari anggota mereka. Manajemen tim, berpartisipasi dalam tugas tingkat manajerial yang memengaruhi seluruh organisasi, berbeda dengan work team yang fokus pada produksi dan pelayanan. Parallel team, memerlukan komitmen paruh waktu dari anggota dan dapat bersifat permanen atau temporer, tergantung tujuannya. Project team, dibentuk untuk satu tugas yang umumnya kompleks dan memerlukan masukan dari anggota dengan tipe pelatihan dan pengalaman berbeda. Anggota bekerja paruh waktu. Action team, melakukan tugas yang umumnya dalam waktu terbatas dan sangat menantang. Mereka bekerja sama untuk waktu yang lebih panjang. Strategi pengelolaan perilaku kelompok yang efektif. Untuk mengelola perilaku kelompok secara efektif, tetapkan tujuan kelompok yang jelas. Tujuan harus jelas, menantang, dan disepakati bersama oleh semua anggota. Dorong komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan jujur penting agar anggota dapat menghadapi perbedaan dan memecahkan konflik. Kelola konflik secara proaktif. Konflik perlu dikelola untuk mencapai solusi yang positif, bukan perpecahan. Bangun kepercayaan dan kohesi. Membangun kepercayaan timbal balik yang tinggi di antara anggota adalah ciri tim berkinerja tinggi. Definisikan peran dan tanggung jawab. Mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang spesifik bagi setiap anggota akan memastikan akuntabilitas dan kelancaran pekerjaan. Sistem ganjaran yang mendorong kerjasama. Perbaiki sistem ganjaran untuk mendorong upaya kooperatif, bukan kompetitif. Yang terakhir adalah seleksi dan pelatihan anggota tim. Pastikan calon anggota memiliki keterampilan hubungan antar pribadi dan latih mereka untuk menjadi pemain tim yang efektif. Pemahaman yang mendalam tentang perilaku kelompok adalah aspek fundamental untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi modern. Dinamika kelompok mulai dari tahapan pembentukannya hingga potensi disfungsi yang muncul secara signifikan memengaruhi produktivitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, manajer memiliki peran krusial dalam secara aktif mengelola tahapan, struktur, dan proses kelompok guna menciptakan tim berkinerja tinggi dan lingkungan kerja yang positif.